Shalom, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Peter 2 verse 21. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu pada saat pagi hari ini atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengikuti devotion. Tuhan menolong setiap kami, memberkati hati dan pemikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh mengikuti devotion dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Nyanyikan lagu pujian. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tuntun dan urapi kami Tuhan, agar apa yang kami dengarkan Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pagi ini diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 31. Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 31. Tetapi Miss akan membacakan Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini. Maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnyalah semua beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron.
Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pergaulan yang jahat membawa pengaruh yang buruk. Kehebatan Simson sudah dikenal oleh semua orang Israel. Mereka tahu bahwa Tuhan memberikan kepada Simson kekuatan yang sangat istimewa. Simson juga diajari untuk melayani Tuhan. Sebagai tanda baktinya kepada Tuhan, Simson tidak pernah mencukur rambutnya. Tetapi Simson bukan tidak memiliki kelemahan. Kelemahan Simson membawanya pada situasi yang berbahaya. Simson jatuh cinta lagi kepada perempuan Filistin. Sebelumnya, Allah sudah memberitahu bahwa orang Israel tidak menikah dengan orang asing. Simon pergi ke gereja dan bermalam di rumah seorang perempuan bernama Delila. Simson sangat tergila-gila kepada perempuan ini. Orang Filistin tahu bahwa Simson akan melakukan apa saja demi kekasih barunya. Orang-orang Filistin mengutus pimpinannya untuk menemui Delila. Mereka bermaksud untuk membujuk Delila agar Simson mau memberitahukan tentang kekuatannya. Para penguasa Filistin menawarkan kekayaan yang besar kepada Delila jika ia mampu mengetahui dan membujuk Simson untuk memberitahukan tentang rahasia kekuatannya. Delila tidak sungguh-sungguh mencintai Simson. Dia membujuk Simson untuk menyatakan apa yang menjadikan dia kuat. Malam itu, Delila berbaring di samping Simson. Dengan suara manja, ia merayu Simson. Katanya, "Simson, kamu sangat tampan. Kekuatanmu sangat luar biasa. Pasti ada rahasianya. Ada apa, kekasihku?" Kata Simson. "Kau adalah segalanya bagiku." Delila pun mulai menggoda. Katanya, "Aku hanya ingin mengetahui rahasia kekuatanmu." "Oh begitu," kata Simson. "Jika kamu mengikat aku dengan 7 tali busur yang baru, maka kekuatanku akan hilang dan aku akan menjadi orang biasa." Perlahan-lahan Delila pergi sambil tersenyum dan memberitahukan kepada jagoan-jagoan Filistin. Mereka ternyata bersembunyi di rumah Delila. Selama Simson terlelap, Delila mengikat Simson dengan 7 tali busur yang baru. Tetapi ketika Delila membangunkan Simson, tali itu putus oleh gerakan Simson. "Kamu mempermainkan aku ya?" Delila merajuk. "Kamu berbohong kepada aku karena kamu tidak mencintaiku." Lalu Simson menyuruh Delila untuk mengikatnya kembali dengan 7 tali busur yang baru dan lebih kuat. Tetapi dengan mudah Simson dapat memutuskan tali itu. Kemudian Simson menggoda Delila lagi. Ia berjanji kalau rambutnya ditenun dengan lungsin, maka kekuatannya akan hilang. Maka Delila mengikuti dan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Simson. Namun ketika Simson bangun, dengan mudah Simson dapat melepaskan rambutnya dari lungsin itu. Bahkan kekuatannya pun masih seperti biasa. Ia pun masih tampak kuat seperti biasa. Orang-orang Filistin sudah siap untuk menyerang Simson. Tetapi melihat kekuatan Simson, mereka menjadi ketakutan. Simson membohongi Delila 3 kali. Dan akhirnya Delila berhasil membujuk Simson dengan mengatakan hal yang sebenarnya. Jika rambutnya dipotong, maka kekuatannya akan hilang dan berubah menjadi manusia biasa.
Delila mengkhianati Simson, memotong rambutnya, mengikat dia, dan menyerahkannya kepada orang Filistin. Kemudian orang Filistin menerjang dia. Simson segera terbangun. Ia tidak menyadari kalau kekuatannya sudah hilang. Roh Tuhan yang ada padanya sudah hilang. Dengan mudah orang Filistin membekuk Simson. Mereka mencungkil kedua matanya dan mengikatnya dengan rantai besi. Mereka menyuruh Simson menggiling-gilingan gandum yang besar di rumah penjara. Ketika rambutnya mulai tumbuh, ia membaharui najarnya kepada Allah. Orang Filistin membawanya ke suatu pesta besar untuk mengolok-olokkan dia dan Allah. Simson merangkul kedua tiang besar penyangga rumah itu. Simson berdoa meminta kekuatan yang terakhir kalinya untuk merobohkan rumah itu. Allah menjawab doanya dan 3.000 pemimpin-pemimpin Filistin dibinasakan. Anak-anakku, hati-hatilah dalam memilih teman. Pergaulan dengan sesama orang percaya akan menghindarkanmu dari banyak kejahatan. Pilihlah orang beriman. Biarlah Tuhan selalu tinggal di dalammu. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita hati-hati dalam memilih teman dan senantiasa berserah dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar dan tuntun kami untuk kami bisa memilih-milih teman kami Tuhan, agar kami jauh dari kejahatan, jauh dari hal yang mendukakan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pembelajaran dan aktivitas kami pada hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.